Long Hao Chen berkencan dengan cair ketika dia tiba-tiba dipindahkan ke ruang yang berbeda. Ini adalah dunia gelap yang penuh kekacauan dan kekacauan. Dikelilingi oleh tempat-tempat mati yang hangus. Dengan magma panas yang menyembur dari tanah dari waktu ke waktu. Long Hao Chen tidak dalam kerangka berpikir untuk memperhatikan lingkungan sekitar. Dia menatap Hao Yue dengan cemas yang merangkak di tanah. Dan mencoba memicu kekuatan spiritualnya untuk menyembuhkan luka Hao Yue. Hao Yue mencoba mengangkat kedua kepalanya dan menggosokkannya ke Long Hao Chen untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ini memberitahu Long Hao Chen bahwa itu berada pada tahap kritis evolusi. Dan saat ini, sangat lemah membutuhkan perlindungan Long Hao Chen. Long Hao Chen setuju tanpa berpikir. Dan tidak menanyakan Hao Yue tentang bahaya yang akan dia hadapi. Dia mencoba yang terbaik untuk merangsang kekuatan cahaya untuk menghangatkan tubuh Hao Yue yang terluka. Hao Yue berteriak lembut pada Long Hao Chen. Dan kemudian mulai berevolusi dengan mata tertutup. Lapisan riak ungu muncul di permukaan tubuh Hao Yue. Dan tonjolan menonjol di samping kedua kepalanya. Seolah-olah kepala ketiga akan membuka segelnya. Sementara itu, kekuatan kekerasan menyebar dari tubuhnya yang kuat. Yang mengejutkan Long Hao Chen, kekuatan limpahan yang kuat ini bahkan telah mendistorsi ruang di sekitarnya. Tampaknya celah kosong yang dihasilkan karena ruang ini tidak dapat menahan kekuatan evolusi Hao Yue. Long Hao Chen menjadi semakin penasaran tentang apa esensi dari Hao Yue dan seberapa kuat darahnya. Selama evolusi Hao Yue, sesuatu yang aneh bergemerincing di ruang yang kacau ini. Dari jauh ke dekat, suaranya semakin jelas, disertai dengan bau jahat yang kuat, yang membuat Long Hao Chen merasa tidak nyaman. Dia menghentikan apa yang dia lakukan dan menoleh keluar gua untuk melihat apa yang sedang terjadi. Saat dia melihat ke kejauhan, Long Hao Chen dikejutkan oleh pemandangan mengerikan di depannya. Kerangka yang tak terhitung jumlahnya membanjiri mereka. Kerangka yang tak terhitung jumlahnya telah memusnahkan seluruh tanah, tanpa akhir yang terlihat. Long Hao Chen hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa. Reaksi pertamanya adalah berlari bersama Hao Yue. Namun dia menemukan bahwa kerangka itu datang dari segala arah dan sepenuhnya mengelilingi gua tempat dia dan Hao Yue berada. Mereka seperti hewan yang terperangkap dalam situasi putus asa. Tidak punya pilihan selain melawan. Setelah panik singkat, mata Long Hao Chen menjadi tajam. Dan dia mengeluarkan bilah pedangnya untuk memblokir pintu masuk gua. Sekarang, tidak mungkin untuk melarikan diri. Satu-satunya cara adalah kembali ke dunia asalnya dengan Hao Yue melalui kontrak berkuda setelah selesainya evolusi Hao Yue. Long Hao Chen mengeluarkan pil pengembalian jiwa. Memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan keras untuk memulihkan kekuatan spiritual yang sebelumnya dikonsumsi oleh Hao Yue untuk menyembuhkan lukanya. Dalam waktu singkat, kerangka ini telah bergegas ke pintu masuk gunung. Dengan raungan, Long Hao Chen meretas kerangka yang mendekat. Dia menuangkan cahaya kekuatan ke dalam bilah pedang yang berguna untuk menjaga kerangka ini tetap terkendali. Long Hao Chen mengayunkan pisau tajam di tangannya. Dan barisan kerangka terpotong di pinggang. Patah menjadi tulang, jatuh ke tanah. Segera mayat di kaki Long Hao Chen menumpuk. Namun kerangka itu masih tebal dan cepat. Mereka hanya level terendah dari keluarga iblis dengan serangan dan pertahanan yang sama. Tetapi jumlah mereka tidak terbatas dan tidak ada cara baginya untuk membunuh mereka semua. Nafas Long Hao Chen berangsur-angsur menjadi berat. Dia menggertakkan giginya. Bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia akan melindungi rekannya dan membawa Hao Yue kembali ke Holy Demon Land. Pada saat ini, tubuh Long Hao Chen ditutupi dengan luka ganas. Jubahnya rusak, dan darah menyembur keluar dari lukanya. Dia seperti dewa iblis yang berdarah di mana-mana, terus-menerus mengayunkan pedangnya untuk memotong kerangka yang mendekat. Kedua kepala Hao Yue bersemangat melihat cara Long Hao Chen bertarung. Mata merahnya dipenuhi dengan air mata. Sangat putus asa untuk membantu Long Hao Chen. Sayangnya, itu lemah karena evolusi. Membuatnya sangat sulit untuk bergerak. Tiba-tiba, tubuh Hao Yue ditutupi dengan cahaya keemasan. Dengan membakar esensi darahnya, evolusi dipercepat. Hao Yue tidak terlalu peduli bahkan jika itu akan menjadi bumerang dan bahkan mati. Hanya ketika evolusi selesai dapat membantu Long Hao Chen. Diselimuti oleh api ungu, Hao Yue terus membakar pembuluh darahnya dan menghantam pelindung tubuh. Kepala ketiga juga tumbuh keluar dari tubuh dengan kecepatan tinggi. 2 jam kemudian, sosok Long Hao Chen hilang di kerangka. Kelelahan membuatnya merasa tangannya terbakar. Itu membunuhnya setiap kali dia mengangkat tangannya untuk menyerang. Ini di luar apa yang bisa dia tanggung. Tapi dia menempa penghalang keras untuk Hao Yue dengan keyakinan di dalam hatinya. Manusia, apakah kamu tahu siapa yang kamu lindungi? Suara lama yang tiba-tiba datang dari kerangka membuat Long Hao Chen terpesona. Seorang lelaki tua kurus kering, tiba-tiba muncul di udara. Saat ini, kerangka di bawah berhenti bergerak. Sepertinya menunggu perintah selanjutnya. Mata lelaki tua itu mengalir ke bawah gua. Saat dia melihat Long Hao Chen lagi, dia jelas sekejut. Dia tidak menyangka ksatria tingkat 5 bisa membunuh begitu banyak kerangka. Aku melindungi pasanganku. Suara Long Hao Chen lemah. Dia tahu bahwa lelaki tua di depannya adalah orang di belakang kerangka. Meskipun dia tidak dapat dengan jelas melihat level lelaki tua itu. Dia dapat mencium bahaya ekstrim dari nafasnya.
yang mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia bukan tandingan lelaki tua itu. Mendengar kata-kata itu, lelaki tua itu mengambil 2 kali sebelum dia meraung dengan suara serak dengan kemarahan memenuhi kerutannya. Tidak, kamu melindungi iblis yang berinkarnasi, pendiri dunia yang kacau ini. Melihat sekeliling ke dunia yang penuh api dan kegelapan, lelaki tua itu gemetar tak terkendali. Seolah-olah dunia gelap telah memberinya rasa sakit yang tak ada habisnya. Justru karena keberadaannya bencana dan kekacauan telah menimpa dunia. Ras yang tak terhitung jumlahnya telah dimusnahkan. Pria tua itu mengaum lagi. Detik berikutnya, matanya yang gila terkunci di dalam gua. Matanya yang berkedut dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang membara. Long Hao Chen terhuyung-huyung oleh reaksi lelaki tua itu. Sambil diam, dia memulihkan kekuatan spiritualnya. Dia mengunyah kata-kata lelaki tua itu. Sebagai seorang satria cahaya, dia tidak akan mempercayai kata-kata ahli nujum itu. Melihat kembali ke Hao Yui yang mencoba berevolusi, Long Hao Chen tidak dapat menghubungkan pria kecil yang lucu ini dengan perusak dunia dengan cara apapun. Hao Yui adalah rekanku. Aku percaya padanya, kata Long Hao Chen dengan ketetapan singkat saat dia menatap mata lelaki tua itu. Tidak peduli apa yang dikatakan pihak lain, dia tidak akan melepaskan Hao Yui. Lelaki tua itu menarik nafas panjang untuk menenangkan hatinya yang dibanjiri kebencian dan ketakutan. Dia berkata dengan mata tuanya sedikit menyipit. Dalam hal ini, kamu harus mati untuk Austin Griffin. Tidak berminat untuk lebih banyak omong kosong dengan Long Hao Chen. Dia berencana untuk membunuh ksatria manusia ini dan Hao Yui yang berinkarnasi oleh Austin Griffin di sini.